Dengan mengganti motor atau dinamo WPLD12 menjadi brushless akan membuat mobil kamu tambah kencang dan juga tambah kuat. Caranya termasuk mudah dan akan diajarkan di video ini. Barang yang dibutuhkan adalah motor brushless. Saya pakai ukuran 2430 5800 kV. Harga saat video ini tayang 130 ribuan. Semua link pembelian barang yang dibutuhkan ada di deskripsi video. Selanjutnya ada ESC brushless 35A. Saya cari yang murah tanpa merek, ini harganya 140 ribuan. Lalu barang yang paling mahal yang perlu dibeli adalah transmitter, karena kita tidak bisa pakai transmitter bawaan WPL D12. Harganya mulai dari 300 ribuan. Saya pakai Dumbo RC X6, pakai transmitter merek lain juga bisa, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu sudah punya transmitter, maka total yang perlu dikeluarkan untuk upgrade adalah sekitar 270 ribuan. Jadi masih di bawah 300 ribu. Itu kalau sudah punya transmitter. Untuk baterai bisa pakai baterai bawaan dengan sedikit modifikasi. Tapi kalau mau lebih bagus, beli baterai LiPo 2S atau yang 7,4 volt. Pertama kita buka bodinya dulu. Buka 4 baut di belakang untuk melepas bak. Buka 2 baut di depan untuk melepas bodi depan. Setelah itu kita tarik plastik penahan lalu angkat ke atas pelan-pelan seperti di video. Hati-hati ada kabel lampu, jangan sampai tertarik. Kita lepas kabelnya. Setelah itu kita lepas elektronik bawaan. Lepas kabel servo. Setelah itu buka 4 baut ini. Lalu kita bongkar 2 baut gearbox. Kita lepas gearnya. Kita lepas 2 baut pengikat motor. Ini perbandingan ukuran antara motor 260 bawaan WPLD12 yang sebelah kiri, motor 370 yang tengah, dan motor brushless 2430 yang akan kita pakai di sebelah kanan. Kalau kamu sekedar ingin menambah tenaga WPLD12, maka cukup upgrade motor brush ke 370 saja. Itu jauh lebih murah dan mudah, kita sudah ada videonya. Link ada di deskripsi video. Arti angka 2430 adalah motor ini memiliki diameter 24 mm dan panjang 30 mm. Pinion gear bawaan WPLD12 memiliki jumlah gigi 12 atau 12T dengan diameter luar 5,5 mm. Kalau di toko online biasa dijual dengan keterangan diameter luar 5,6 mm. Untuk ukuran shaft atau as motor brushless 2430 adalah 2 mm, sama seperti shaft motor 260 dan 370. Daripada beli pinion lagi, saya lepas saja gear bawaan. Caranya bisa dengan panaskan gearnya agar melunak lalu lepas pakai tang. Tapi kalau saya sarankan sobat punya alat gear puller atau tracker untuk lepas gear seperti ini. Cukup beli sekali saja dan akan sangat membantu kamu di masa depan. Beli yang besi seperti di video ini ya, jangan beli yang dari aluminium. Karena ini nggak bisa dipakai untuk gear yang kecil kalau yang dari aluminium. Setelah itu kita pasang pinion di motor brushless. Dan kita perlu dorong pinion ke arah dalam lebih dalam lagi. Cara ini saya menggunakan ragum atau bench vise dan depannya diganjal pakai kunci sok kecil. Bisa juga pakai mur atau semacamnya atau benda besi yang berlubang. Itu pokoknya untuk bisa dorong gearnya ke dalam. Kalau tidak punya ragum bisa pakai C-clamp atau semacamnya. Setelah itu ya tinggal kita pasang saja motornya di gearbox, tinggal plug and play. Tapi kita butuh baut yang lebih besar dari bawaan motor 260. Seharusnya ini pakai baut halus sih, tapi karena nggak ketemu atau saya nggak punya, saya pakai saja baut kasar dari baut body WPL. Yang penting bisa dikencangkan. Setelah itu kita pasang gear plastiknya. Kita coba putar-putar untuk pastikan gerakannya lancar, tidak nyangkut, dan sekaligus tidak slack atau miss. Mumpung dibongkar, tambahkan grease atau gemuk. Banyak juga nggak masalah. Kita tutup gearboxnya. Sebelum dipasang, kita perlu potong sedikit chassis agar motor 2430 yang lebih panjang dari bawaan motor WPLD12 bisa dipasang. Kita pasang gearboxnya. Perhatikan di bagian sini ada ring putih, posisinya perlu didorong ke belakang, kalau tidak nanti putarannya bisa jadi kurang lancar. Kita putar ban untuk pastikan gearnya lancar. Setelah itu tinggal ditutup dan dibaut. Jarak antara motor 2430 dengan servo sisa 6,5 mm. Artinya mungkin masih bisa pakai motor 2435 yang lebih panjang 5 mm dibandingkan motor 2430. Tapi ini masih mungkin ya.
Karena saya nggak punya motor 2435 untuk tes langsung, dan di bagian sini ada kabel motornya, jadi nggak tahu apakah masih bisa muat atau tidak kalau pakai motor 2435. Tapi kalau bisa, lebih disarankan pakai 2435 karena torsinya jadi akan lebih besar. Sekarang pasang ESC atau Electronic Speed Controller. Motor brushless ada 3 kabel, kabel kuning ke kabel kuning karena kebetulan warnanya sama, sedangkan 2 kabel yang lain asal saja pasangnya karena nggak ada warna yang sama. Kalau semua kabel yang kamu beli ternyata tidak ada yang berwarna sama, nggak perlu khawatir, asal pasang saja nanti dijelaskan. Setelah itu kita pasang kabel ESC ke receiver, colok di channel 2. Ini receiver dapat dari paketan kalau kamu beli transmitter. Umumnya urutan kabel dari kiri ke kanan adalah kabel putih, kabel merah, dan kabel hitam. Baca petunjuk transmitter atau receiver kalau mau pastikan. Lalu colok kabel servo ke channel 1 dengan urutan dari kiri ke kanan kabel oranye, merah, dan coklat seperti di video. Setelah itu kita pasang baterai, kita nyalakan ESC dan transmitter. Kalau pasang kabel ESC dan servonya terbalik, dia nggak akan jalan dan kita perlu segera balik posisinya. Kita tes dan ternyata jalannya mundur. Oleh karena itu kita perlu tukar posisi kabel di motor. Kita matikan dulu. Biarkan satu kabel tersambung seperti semula dan tukar posisi 2 kabel lainnya. Dalam hal ini saya biarkan kabel kuning seperti semula, sedangkan kabel biru serta oranye saya tukar posisinya. Kita tes lagi. Dan sekarang sudah berfungsi normal. Kalau masih mau pakai baterai bawaan, kita perlu beli tip plug atau DIN connector yang female, harganya 3 ribuan. Kita potong kabel baterai, peringatan, jangan potong satu garis lurus seperti ini, karena bahan gunting dari besi adalah penghantar listrik bisa buat korslet baterai. Kita potong satu-satu kabelnya. Setelah itu masukkan selang bakar kalau punya, kalau nggak punya pakai isolasi listrik saja. Perhatikan posisi kabel positif dan negatif sebelum kita solder. Biasa di tip plug sudah ada tanda positif dan negatifnya. Kita solder. Terakhir, pastikan sekali lagi posisi kabel positif dan negatifnya sudah benar sebelum dipasang. Bisa disamakan dengan kabel positif dan negatif dari ESC. Pastikan kabel merah ke merah, hitam ke hitam, jangan sampai terbalik. Sebelum pasang bodi dan bak, kita perlu buat lubang untuk jalur kabel. Kalau saya potong di bagian sini, ini nggak kelihatan kok karena nanti tertutup bak, jadi nggak perlu rapi-rapi amat. Untuk ESC saya letakkan di bawah bodi, dan saya buat lubang di bak untuk jalur kabel ke baterai. Karena kalau pakai baterai ukuran besar, sudah pasti nggak akan muat di tempat baterai bawaan. Kecuali kamu masih pakai baterai bawaan, ya nggak perlu buat lubang sih. Dan sudah selesai, mari kita tes. Ini pakai baterai bawaan, jauh lebih kencang daripada kondisi standar. Cuma saya belum sempat tes top speednya karena butuh jalur yang panjang. Kekurangan pakai baterai bawaan adalah kapasitas baterainya kecil, cuman 500 mAh, jadi sudah pasti akan cepat habis. Kelebihannya seperti tadi sudah disebutkan, kalau pakai baterai standar baterainya masih bisa disembunyikan di tempat baterai bawaan, jadi lebih rapi. Sekarang kita tes kekuatannya. Kita taruh beban sekitar 1,2 kg agar pengukurannya terstandar seperti tes sebelumnya. Ini kondisi standar pakai motor 260 bisa terlihat nggak kuat nanjak sama sekali. Ini kondisi setelah upgrade motor 370, torsi lebih besar tapi jadi lebih pelan, nggak enak untuk drift. Dan ini pakai motor brushless, lebih bertenaga dan lebih kencang juga. Tadi pakai motor 260 nggak kuat nanjak, ini pakai brushless bawa beban lebih dari 1 kg saja ditanjakan bisa wheelie. Biar ada bayangan seberapa berat, tanpa saya pencet mundur, mobil mundur sendiri karena berat. Kalau tidak saya rem, dia akan mundur cepat. Ini ban sampai mentok ke kanan, padahal gardan sudah saya ganjal pakai kertas. Kesimpulan, kalau kamu mau pakai D12 untuk drift dan ada dananya, maka upgrade brushless bisa dipertimbangkan. Hanya saja ESC terjangkau ini start mode atau punch mode-nya itu soft. Jadi sedikit rasa kurang responsif di awal atau responnya itu terasa lemot. Mungkin bisa diatur, tapi saya tidak punya program card untuk ESC ini.
Kalau mau ESC yang lebih bagus bisa cari Hobbywing Quick Run 16BL30. Ini bisa diatur start mode atau punch mode di awal biar lebih galak dari putaran terendah. Tapi untuk ESC terjangkau yang di video ini menurut saya sih cukup lumayan kok. Dia juga masih bisa dipakai pelan dan tidak fogging. Selain itu terasa lemotnya cuma saat start awal saja. Kalau dia sudah jalan termasuk responsif kok, jangan khawatir. Sebagai peringatan, dengan semakin besar tenaga, maka siap-siap saja untuk jajan yang lain, khususnya untuk part yang masih dari plastik. Misalnya di gearbox yang dari plastik, hex, dan juga shaft gardan. Dan inilah part plastik pertama yang kalah, yaitu hex velg. Untungnya ada yang jual hexnya saja yang dari metal. Link pembelian ada di deskripsi. Dan bagusnya gear gardan bawaan D12 sudah dari metal, jadi kamu nggak perlu terlalu banyak upgrade. Anyway, ini adalah ban dan velg brief untuk WPL D12 yang akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah mampir dan terima kasih sudah menonton.